Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Agama Islam adalah agama yang selalu peduli akan kebersihan, karena dalam Islam menjaga kebersihan itu sangatlah penting, terutama menjaga kebersihan diri dari najis. Karena najis dapat menghalangi kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Islam sendiri, najis dibedakan dalam beberapa kelompok menurut tingkatannya. Dan berikut ini adalah beberapa macam-macam najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Biasanya, najis ini berasal dari air seni atau pipis seorang bayi laki-laki yang masih di bawah usia 2 tahun dan hanya masih diberi makan berupa ASI, air susu ibu. Karena merupakan sebuah najis yang ringan, maka untuk membersihkan najis ini juga cukup mudah, yaitu cukup dengan memercikkan air bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang berasal dari kotoran, baik kotoran hewan atau manusia. Air kencing, bangkai, kecuali ikan dan belalang, air susu hewan yang diharamkan dagingnya, dan lain sebagainya. Najis mutawasitoh juga dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, najis ainiyah. Jelas terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua, ada najis hukmiyah. Tidak tampak bekas kencing atau miras, minuman keras atau alkohol. Untuk mensucikan diri dari najis mutawasitoh, yang harus dilakukan adalah membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir, hingga benar-benar hilang najisnya. Dan yang ketiga ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang paling tinggi tingkatannya. Najis ini berasal dari air liur hewan-hewan yang diharamkan dagingnya. Karena merupakan najis yang berat, maka cara untuk membersihkan diri dari najis ini perlu menggunakan bilasan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dibersihkan menggunakan tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Jadi teman-teman, tingkatan najis ada 3. Yang pertama, ringan atau yang disebut dengan mukhaffafah. Cara membersihkannya, cukup mempercikkan air tanpa harus mencucinya. Misal terkena air seni bayi yang belum makan kecuali ASI. Yang kedua ada pertengahan atau yang disebut dengan mutawasitoh. Cara membersihkannya, disiram dengan air mengalir hingga hilang najisnya, hilang warna, bau, dan rasanya. Dan yang terakhir adalah najis terberat yang disebut dengan mughaladhah. Cara membersihkannya, dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicuci dengan menggunakan tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-125. Jadi teman-teman, ketika ingin melaksanakan ibadah, perhatikan tempat dan pakaian kita ya. Karena tempat dan pakaian yang kita gunakan untuk ibadah harus benar-benar bersih dan suci dari najis dan kotoran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Hero Prayogo MPD, pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil pada tugas ke-13, yaitu mempraktekkan tata cara bersuci dari najis, mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalazoh. Namun sebelum video praktek untuk mensucikan ketiga najis itu, karena perintahnya adalah fikih yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, maka sebelumnya saya ingin membuka lembaran kitab kecil Matan Safinatun Najah yang akan menjelaskan secara singkat tentang masalah najis. Faslun utawi ikiku fasal an-najasatu salasun mughalladatun mukhafafatun wa mutawasitatun. Utawi sakehe najis salasun iku telu. Jadi najis itu terbagi tiga. Mughalladatun satu najis mughalladah, wa mukhafafatun lan kapindo yang kedua adalah najis mukhafafah, wa mutawasitatun dan yang ketiga najis mutawasitoh. Apa itu najis mughalladah? Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinjir wa far'i ahadihima. Najis mughalladah itu adalah najis kalbi, anjing, wal khinjir dan babi, wa far'i ahadihima atau semacam dari kedua jenis hewan tadi. Wal mukhafafatu dan di najis mukhafafah atau najis ringan, baulus sobi itu seperti kencingnya seorang bayi, alladzi lam yat'am yang tidak pernah makan, yang belum makan, ghairul laban kecuali air ASI, air ibu, walam yablugil haulaini dan belum sampai kepada usia 2 tahun. Wal mutawasitatu dan najis mutawasito, najis pertengahan, sairun najasatiku sekarena najis atau semua jenis-jenis najis di luar mughalladah dan mukhafafah. Nah, setelah ketiga najis ini saya paparkan sesuai dengan kitab Matan Safinah yang berhaluan mazhab Imam Syafi'i, kita nanti berlanjut kepada praktek cara membersihkan ketiga najis tersebut. Baik, kita masuk ke tahap praktek untuk membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan yang tadi saya paparkan dalam kitab Matan Safinah. Sebagai contoh, di mana sarung ini basah terkena air kencing dari seorang balita yang belum pernah makan apapun kecuali air ASI ibunya, maka cara membersihkan najis mukhafafah ini cukup dicipratkan dengan air 3 kali cipratan atau dicuci ringan seperti ini. Untuk menghilangkan najis mukhafafah ini cukup seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti kita praktek membersihkan najis mutawasitoh. Oke, lanjut. Najis mukhafafah ini cukup kita cuci dengan air 3 kali, cipratan air 3 kali seperti ini. Atau boleh dituangkan dengan cara apapun, itu sudah cukup untuk menghilangkan najis ringan.
Kemudian nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghilangkan najis mutawasito dan najis mughalladho. Sebagai contoh adalah ketika di lantai kita menemukan sebuah najis darah ayam atau sembelihannya. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Yaitu yang pertama adalah kita membasuh kotoran ini dari ainnya dulu, hilangkan dulu ainnya dengan lap, tisu atau lain sebagainya. Itu cara menghilangkan najis mutawasitoh yang kelihatan ada warnanya, kecuali tadi yang jenisnya hukmiyah tidak ada warna dan sebagainya, cukup kita membasuh dengan air atau mengguyurkannya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghilangkan najis mughalladho. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktek cara menghilangkan najis mughalladho. Tapi sebelumnya kita kembali lagi kepada tekstualnya dalam ilmu fikih kitab Matan Safinatun Najah, bahwa al-mughalladhatu taturu bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha idahunna biturab. Bahwa najis mughalladho itu bisa disucikan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan datnya atau ainnya najis, salah satunya dengan debu atau tanah. Ini terjadi apabila kita kena jilatan anjing, mungkin kena babi. Pada pagi ini kita praktekkan cara menghilangkan najis akibat jilatan anjing. Oke, kita mulai. Sebelum kita mempraktekkan cara menghilangkan najis mughalladho, terlebih dahulu kita siapkan air dan tanah. Mari kita ikut ke belakang. Persiapkan 2 media, yang pertama air, yang kedua adalah debu atau tanah. Seperti ini. Dalam keterangan fikihnya bahwa untuk menghilangkan najis mughalladho cukup 7 kali cucian, salah satunya dengan debu. Bisa pertama dengan debu dulu atau di pertengahan, yang penting tidak di akhir pencucian. Contoh ini kena jilatan najis, yang pertama